warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. Pada hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 17 November 2020, kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Dijelaskan harapan dari Pak Hermawan sebelum kita daring seperti ini tetap bisa berjalan dengan maksimal. Oke, marilah untuk membuka kegiatan belajar kita bersama-sama berdoa semoga dalam kita beraktivitas nanti diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kelancaran. Sukses. Berdoa menundukkan kepala, berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya. Berikutnya, jadi pada hari ini kita akan pelajari materi tentang kebugaran jasmani, tepatnya akan mempelajari latihan daya tahan. Namun sebelumnya Pak Guru ingin melakukan presensi dulu. Ya, saya presensi langsung kelihatan dari sini. Bingka hadir, kemudian Rahma, Siva, Vina, Zahra, dan Husna, kemudian Muhammad Muzazid, Rafli, kemudian Lukman, Fatir. Oke, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang latihan daya tahan. Itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas kebugaran jasmani kita, kebugaran jasmani kalian. Dimana kebugaran jasmani itu artinya adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari ya, tanpa merasakan kelelahan yang berarti, dan setelah itu masih bisa melaksanakan aktivitas berikutnya dengan nyaman tanpa rintangan, tanpa berat. Itulah latihan dari kebugaran jasmani. Nah, sebenarnya apa perlunya kita mempelajari materi kebugaran jasmani ini? Ya jelas manfaatnya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Kemudian latihan daya tahan untuk tubuh kita, tubuh kalian ya. Yang jelas supaya tubuhmu memiliki daya tahan yang baik sehingga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kamu bisa laksanakan dengan nyaman tanpa hambatan. Nah, syukur-syukur ketika daya tahan itu bagus, kebugaran jasmani itu tinggi, maka bisa mengarah pada prestasi olahraga tertentu. Misalnya kamu ingin mempelajari berlatih bola voli, sepak bola dan sebagainya. Saya ingin tanya dulu persiapan yang sudah kamu laksanakan ya. Persiapannya, apakah kamu sudah sarapan pagi hari ini? Sudah. Belum. Nanti ya. Jadi untuk yang akan datang, kalau kamu itu mau mengikuti pelajaran seperti ini, kamu bisa sarapan terlebih dahulu. Bagaimanapun juga tubuh itu memerlukan makanan. Misalnya kamu punya sepeda motor itu tidak kamu isi dengan bensin, nggak bisa jalan. Kalau sama dengan tubuh kita, meskipun tubuh kita juga sangat luar biasa ya, karena ciptaan Allah SWT, belum diisi makanan pun bisa untuk aktivitas. Tapi aktivitasnya yang mungkin berbeda dengan yang sudah sarapan. Nah, kemudian apakah semua sudah mandi? Sudah. Bagus ya, jangan mentang-mentang kita belajar sinkron seperti ini terus udahlah kita nggak temu dengan teman-teman yang lain, kita nggak usah mandi ya, jangan seperti itu. Tetap ya, kita dandan rapi, kita mandi, kita sisiran, pakai minyak wangi dan sebagainya. Tuh kan, kalau udah mandi bersih, seger. Oke. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Jadi aktivitasnya adalah latihan daya tahan. Sekarang daya tahannya, bahwa pengertian daya tahan adalah kemampuan tubuh seseorang, kemampuan tubuh manusia untuk melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, sekarang kita masuk ke inti. Tolong nanti kamu bisa mencermati, mengamati itu dengan melihat
melihat apa yang akan saya sampaikan, yang akan saya share lewat share screen, kemudian mendengarkan apa yang saya jelaskan, dan juga mencermati dengan menulis. Ini penting karena pada pembelajaran ini selain kita mempraktikkan latihan daya tahan, ya, kita juga akan membuat lembar kerja praktik yang nanti bisa kita gunakan untuk panduan dalam melaksanakan praktik latihan daya tahan. Jadi tolong diperhatikan, kamu tulis, nanti kamu buat lembar kerja praktik itu secara individu, dan pelaksanaannya kamu bisa saling membantu, ya, dengan teman, bisa saling bekerja kelompok dan melaksanakan diskusi juga di kelas. Nah, oke. Jadi yang pertama kamu dengarkan dulu ya sambil melihat penjelasan dari saya bahwa pada latihan daya tahan ini kita akan menggunakan dua bentuk latihan. Yang pertama itu adalah lari memindahkan benda, yang kedua adalah lompat tali. Ada dua bentuk latihan yang akan kita gunakan untuk berlatih daya tahan. Nah, sementara agar dua bentuk latihan itu mengarah pada prosedur latihan daya tahan yang baik, yang benar, maka akan kita laksanakan dengan sistem interval. Ya, sistem interval. Sistem interval adalah sistem latihan yang dilaksanakan dengan pengulangan atau dilakukan secara berulang-ulang dengan memberikan jeda waktu istirahat sebagai recovery. Oke, jadi yang pertama nanti ya, pelaksanaannya kamu akan melaksanakan selama 5 sesi. Satu sesi itu di dalamnya terdiri dari lari memindahkan benda dan juga lompat tali. Itulah satu sesi. Kita laksanakan sebanyak 5 sesi. Nah, untuk setiap sesinya seperti ini langkah kerjanya. Yang pertama, kamu lari memindahkan benda selama 15 detik. Jadi selama 15 detik kamu bisa memindahkan berapa benda. Setelah itu istirahat dulu 60 detik atau 1 menit. Nah, setelah 1 menit kamu lanjutkan lagi latihan lompat tali 15 detik juga sama waktunya, ya. Nah, kalau sudah selesai itu berarti itu kamu sudah menyelesaikan satu sesi, ya, satu sesi. Sementara kita akan melaksanakan sebanyak 5 sesi. Oke, sampai sini paham ya? Coba paham? Paham. Ya, alhamdulillah. Nah, berikutnya saya akan menampilkan video, coba kamu cermati karena nanti saya juga ingin membuka sesi pertanyaan. Ketika ada hal-hal yang belum jelas, silahkan kamu tanyakan, ya. Kamu tanyakan, karena bertanya itu bukan berarti menunjukkan bahwa siswa itu bodoh atau bagaimana, tidak, ya, justru menunjukkan kalau kamu itu mau bertanya, artinya kamu memperhatikan materi. Dan bertanya kan membutuhkan keberanian, gitu. Oke, nanti saya tunggu ya pertanyaan-pertanyaan dari kamu setelah Pak Hermawan menampilkan presentasi dalam bentuk juga PowerPoint atau PPT yang di dalam nanti juga ada sajian video pembelajaran. Oke, sebentar ya. Perhatikan, ya. Pertemuan ini kita akan memperhatikan lari memindahkan benda dan juga lompat tali. Namun yaitu hanya kita laksanakan secara interval sesuai dengan prosedur latihan daya tahan interval. Ini pengertian kebugaran jasmani ya. Sanggupan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Kemudian manfaat berlatih kebugaran juga sudah saya jelaskan tadi di depan. Kamu tinggal bisa mengamati saja, kemudian mencatatnya atau merekam dalam memori kita, ya. HP punya memori, manusia juga punya memori, gitu. Itu otak, kita bisa merekamnya. Kameranya itu ya mata kita ini sebagai kameranya, lensa kamera kita melihat, kemudian dimasukkan ke dalam otak. Manfaatnya. Kemudian ini adalah komponen-komponennya, komponen kebugaran jasmani dan kekuatan, daya tahan yang kita pelajari sekarang, kecepatan, daya otot, daya lentur, seimbang dan sebagainya. Nah, meskipun kita akan melakukan latihan daya tahan pagi ini ya, secara tidak langsung ya, kita juga akan melakukan latihan seperti keseimbangan,
kemudian koordinasi juga. Karena pada saat kita melakukan lompat tali itu sama ya, kita melakukan latihan koordinasi, yaitu koordinasi tangan, koordinasi kaki, dan juga badan. Oke, ini adalah manfaat latihannya. Itu bisa kamu cermati di grup ya, nanti akan saya share juga, bisa kamu baca sambil melakukan praktik. Nanti ini adalah latihan bolak-baliknya seperti itu. Ya, perhatikan ya cara berlarinya. Silakan kamu mempraktikkan dengan teknik berlari yang benar, selaraskan ayunan kakinya, kemudian kecepatan juga diatur agar kamu dapat melaksanakan dengan nyaman, tidak mengalami kendala atau kesulitan. Seperti itulah cara berlari pada saat nanti kamu praktikannya. Usahakan kecepatan larimu tetap ya atau sama dari awal hingga akhir, sehingga kamu bisa mengatur sebagaimana mestinya agar pelaksanaan latihan tetap bisa kamu laksanakan dengan nyaman ya, namun hasilnya juga maksimal baik secara evaluasi maupun bagi peningkatan daya tahan kamu. Ya, perhatikan ya posisi kaki, tangan, dan badan itu adalah merupakan satu koordinasi sehingga kamu dapat melakukan lompatan dengan baik, dan kamu juga boleh menggunakan variasi-variasi lompatan ya, misalnya dengan maju ke depan, ke samping maupun ke belakang. Yang jelas apa yang kira-kira membuatmu lebih mudah pada saat melakukan lompat tali. Atur juga nafasmu sehingga kamu bisa nyaman pada saat melakukan latihan lompat tali. Sekarang kita masuk pada bentuk latihan yang sesuai dengan prosedur latihan daya tahan ya. Jadi yang pertama nanti kamu melakukan lari memindahkan bola atau benda selama 15 detik. Setelah itu istirahat 1 menit, kemudian mulai latihan lompat tali selama 15 detik juga. Nah, setelah itu istirahatlah 1 menit, dan itu merupakan satu sesi. Jadi dengan penjelasan sebagai berikut ya. Satu sesi terdiri dari 15 detik lari memindahkan benda, istirahat 1 menit, dan lompat tali selama 15 detik. Itulah satu sesi. Dengan istirahat antar sesi adalah sama 1 menit. Dan pada latihan ini kamu akan melaksanakan sebanyak 5 sesi latihan. Itulah anak-anak bentuk latihan daya tahan yang akan kita praktikkan bersama. Jadi itu adalah contoh satu sesi latihan, sementara kamu akan mempraktikannya dalam 5 sesi. Nah, pesan dari Pak Hermawan, silahkan kamu melakukan pemanasan sebelum melakukan latihan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kecelakaan yang menyebabkan tubuhmu mengalami cedera. Ya, sekian video pembelajaran dari Pak Hermawan. Silahkan kamu cermati dan kamu laksanakan. Mari, kira-kira dari yang sudah kamu saksikan tadi, apa yang ingin kamu tanyakan coba? Zahra, Husna, apa kira-kira? Ya Zahra.
Guru, yang dimaksud daya lentur itu apa Pak Guru? Daya lentur. Nah, daya lentur itu sebenarnya bukan masuk ke materi kita karena itu adalah latihan daya tahan. Namun oke, bagus, pertanyaan bagus karena kamu artinya meskipun itu di luar materi, tapi kamu tertantang pemikirannya yang untuk mengetahui materi yang berikutnya. Daya lentur itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas ya dalam bentuk yang sangat lentur atau aktivitas yang lentur fleksibel. Contohnya begini, ketika kamu membungkukkan badan, otomatis kamu akan menggunakan sendian punggungnya, tulang-tulang punggungnya untuk membungkukkan badan. Nah, itulah prinsip dari kelenturan. Apakah fungsi dari pemanasan? Oke, fungsi dari pemanasan ya. Jadi memang sebelum kita melakukan ini harus pemanasan terlebih dahulu. Ya. Pemanasan yaitu untuk menaikkan suhu tubuh dan juga mempersiapkan kondisi fisik kita, persendian-persendian dan juga bagian-bagian tubuh sehingga pada saat nanti melakukan gerakan latihan kita bisa terhindar dari cedera. Gerakan latihan itu bisa kita laksanakan dengan nyaman. Jadi latihan bisa kita peroleh secara maksimal. Pemanasan ya, kamu juga nanti melakukan pemanasan secara statis dan dinamis. Oke, baik. Sekarang kita masuk saja pada mencoba, namun sebelumnya kita membuat lembar kerja praktiknya ya. Jelas untuk lembar kerja praktik itu ya yang perlu menjadi catatan kamu adalah mencakup identitas ya. Terus kemudian juga mencakup langkah persiapan. Langkah persiapan itu nanti ada seperti perlengkapan peralatan, kemudian persiapan fisik kamu yang kamu lakukan, mungkin dari malam bisa kamu tuliskan juga ya. Setelah itu masuk kepada langkah kerjanya, langkah kerja bagaimana nanti kamu akan melaksanakan tuliskan, dan berikutnya pada kolom bawahnya adalah pelaksanaan ya jelas itu ada lari memindahkan benda dan juga lompat tali dengan sistem interval. Bagaimana kamu akan melaksanakan, kamu tuliskan rangkaiannya ya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, terbagi menjadi berapa sesi. Nah, itu silahkan kamu tuliskan pada lembar kerja praktik itu. Kemudian bawahnya lagi nanti ada kesimpulan. Nah, terakhir kesimpulan ya. Setelah itu kamu tuliskan apa saja yang kamu rasakan, kamu alami selama mempraktikkan latihan daya tahan. Gitu ya. Misalnya saya mendapat hambatan atau kesulitan seperti ini, kemudian saya tapi menemukan cara supaya mudah melakukan harus seperti ini. Itu kamu tuliskan di situ pada kesimpulan. Pak Her beri waktu 5 menit, silakan kamu buat lembar kerja praktik. Lembar kerja praktik, setelah itu nanti tunjukkan lewat kamera HP masing-masing seperti apa saya ingin melihat ya. Oke, silakan 5 menit dari sekarang ya, kamu buat lembar kerja praktiknya terlebih dahulu. Silakan. Dan juga sambil kamu mengerjakan, seandainya ada yang belum kamu ketahui, ingin kamu tanyakan, silahkan ya, kamu bisa bertanya karena forumnya adalah forum diskusi. Silahkan kalian kerjakan lembar kerja praktik, menanyakan baik dengan Pak Hermawan maupun dengan teman-teman. Oke, coba kalau sudah cukup tunjukkan. Nah, nanti ya dari Ibnu, tunjukkan ke kamera coba. Kan ke kamera. Gimana? Benar kerja. Oke, ya. Punyanya Alfi, sudah belum Alfi? Zahra coba tunjukkan. Guru. Oke, Zahra coba tunjukkan ke kamera Zahra.
punyamu Zahra. Oke, terus apa ya, kelihatan juga ya di sini ya. Ini Husna Pak Guru. Ini punya Zahra, sebentar. Nah, coba ulangi lagi, sebentar ulangi. Punya Zahra mana? Oh ya, ini adalah punyanya Zahra ya teman-teman ya. Seperti ini pelaksanaannya kan belum, berarti masih kosong. Nah, kemudian punyanya Pinka, sudah belum Pinka? Husna. Oke, punyanya Pinka ya. Ya, itu sudah berbentuk tabel ya punyanya Pinka ya. Pinka Rama sudah berbentuk tabel. Kemudian punyanya siapa lagi ya? Alif. Sudah, Alif. Sudah. Oke, kalau sudah sekarang kita persiapan untuk praktik ya. Nah, jadi untuk praktik coba dengarkan. Nanti salah satu mempraktikkan, kemudian salah satu merekam juga. Merekam. Untuk sinkron ini sudah tempatkan saja di suatu tempat HP-nya ya, yang untuk sinkron ini ya. Diletakkan saja di suatu tempat yang jelas bisa terlihat aktivitas kamu melakukan praktik dan juga aktivitas kamu melakukan perekaman. Nah, sudah kelihatan. Kemudian kamu rekam lagi pakai HP teman yang lain. Tuh, ya. Pertama, satu anak coba kamu lakukan pemanasan terlebih dahulu. Statis, dinamis. Oke, ya silahkan pemanasan dulu statis dan dinamis. Ya, sudah kelihatan. Lakukanlah pemanasan statis, lakukanlah pemanasan dinamis. Ya, bagus. Lakukan pemanasan. Lakukan pemanasan. Punya Pinka, pemanasan Rama, pemanasan enggak Rama itu? Dulu ya, yang terhindar dari cedera. Oke, kalau sudah kita langsung saja mempraktikkan. Oke, saya beri aba-aba dari sini ya, saya beri aba-aba dari sini ya. Siap ya. 15 detik memindahkan benda. Awas, dengarkan peluitnya. Terus lakukan. Terus, dan waktu masih berjalan. Oke, cukup ya. Cukup. Lakukan recovery 1 menit 60 detik ya, recovery. Oke, recovery. Nah, waktunya saya bimbing dari sini ya. Recovery, kemudian sambil mempersiapkan lompat talinya. Talinya diambil dulu talinya. Stop. Ya. Recovery lagi, recovery. Ya, recovery 1 menit. Ambil napas, kemudian tangan dibuka, direntangkan supaya rongga paru-paru membuka sehingga bisa mengambil napas lebih nyaman, lebih rileks. Ini adalah satu sesi ya, jadi kamu sudah melakukan satu sesi, kemudian istirahat 1 menit. Setelah itu nanti kita mulai lagi ya. Sesi yang kedua siap ya. Ayo, waktunya sudah mulai lagi. Memindahkan benda siap, pindahkan bendanya. Oke, semua sudah siap ya. Sesi yang kedua. Mari memindahkan benda 15 detik. Recovery lagi 1 menit. Dan ini sudah di habis sesi yang kedua ya, sudah sampai sesi kedua.
masih ada 3 sesi lagi. Jadi silahkan kamu gunakan waktu 1 menit recovery itu ya untuk melakukan recovery pernapasan, kemudian recovery untuk relaksasikan otot-otot kamu ya dengan mengibas-ibaskan tangan, kaki supaya lebih rileks. Inilah latihan daya tahan, jadi kita laksanakan secara berulang-ulang, namun tetap sama intensitasnya, waktunya juga sama, namun dilaksanakan pengulangan dan diberikan juga jeda waktu untuk istirahat atau recovery. Oke, siap untuk sesi ketiga ya. Napas lagi 1 menit, recovery lagi, santai, relax ya, relax semuanya. Oke, sambil mencatat dan juga mempersiapkan talinya juga. Waktu masih ada, masih ada. Ya, sambil mendengarkan lompatan dengan ujung kaki, dengan telapak kaki bagian ujung ya, telapak kaki bagian ujung, lompatan divariasikan silahkan. Oke, ini nafasnya tersengal-sengal ya. Recovery ya, recovery kita rilekskan, kita buka lagi ya, tarik nafas lewat hidung, kemudian keluarkan melalui mulut ya. Tarik, hembuskan, tarik, hembuskan lagi. Kita mulai sesi yang keempat ya. Sesi yang keempat, lari memindahkan benda 15 detik. Sudah siap semuanya? Dengarkan aba-aba peluitnya. Lompat kali di sesi terakhir, silahkan kamu maksimalkan supaya jumlah lompatannya nanti banyak, nanti mempengaruhi nilainya ya. Jumlah lompatan berapa, jumlah bendanya juga berapa. Oke, silahkan ya, 15 detik, aba-aba peluit, siap. Silahkan lakukan istirahat sesuai dengan prosedur istirahat setelah melakukan aktivitas. Kaki jangan ditekuk. Nah, itu ada yang ditekuk ya. Kaki jangan ditekuk, tetap selunjur. Kalaupun duduk selunjur, itu disarankan jangan duduk dulu ya, berjalan-jalan, putar-putar sambil mengambil nafas dan juga rentangkan kedua tangan. Nah, itu kalau pernapasannya sudah stabil, baru boleh kamu duduk dan minum. Minum pun ya kamu sesuaikan ya, setelah nafas itu rileks, nafasnya sudah kembali seperti semula, boleh kamu minum. Karena kalau kamu minum, nafasnya masih tersengal-sengal, nanti justru akan membahayakan, bisa tersedak ya. Untuk praktiknya sudah kamu tuliskan di lembar kerja praktiknya ya, sudah ya. Berapa benda yang bisa kamu pindahkan ya, berapa benda yang bisa kamu pindahkan, ditulis. Kemudian berapa lompatan yang bisa kamu hasilkan, kamu tulis juga di lembar kerja praktiknya ya. Jadi dari sesi 1 sampai sesi 5 kamu tuliskan berapa jumlah benda yang bisa dipindahkan dan berapa jumlah lompatan yang bisa kamu hasilkan, kamu tuliskan di situ. Kemudian kesimpulannya juga kamu tulis. Nah, kalau sudah jadi itu kamu foto ya, difoto. Setelah difoto dikirimkan di grup yang sudah kita buat itu, grup BJOK itu. Paham ya? Kalau begitu sekarang kita lanjut ya, kita membahas tentang latihan yang sudah kamu lakukan ya. Jadi untuk lompat tali itu sebenarnya latihannya pada saat melompat itu menggunakan telapak kaki bagian ujung saja ya, jangan menggunakan telapak kaki keseluruhan, tapi tadi masih banyak sehingga suaranya terdengar masih plok 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 plok. Nah, itu tandanya kamu masih
belum betul. Kalau yang betul itu tidak akan bersuara keras karena menggunakan ujung telapak kaki yang bagian depan. Memindahkan benda itu relatif mudah ya, sangat mudah. Kamu hanya tinggal lari bolak-balik saja, tergantung kemampuan masing-masing. Kalau yang larinya cepat, pernapasannya bagus ya bisa mendapatkan banyak benda. Kalau yang kurang baik ya otomatis benda yang dipindahkan sedikit. Nah, kemudian latihan itu bisa kamu laksanakan ketika kamu mempunyai waktu luang ya. Tidak hanya sekedar untuk pembelajaran, hanya sekedar mendapatkan nilai itu tidak lagi ya. Karena yang terpenting justru latihan itu bisa kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Ketika kamu ada waktu luang, silahkan kamu praktekkan. Dengan tujuan supaya apa? Kebugaran jasmanimu akan meningkat. Bentuk latihan yang sudah kamu laksanakan, yaitu latihan lari memindahkan benda dan juga lompat tali, itu bisa kamu praktekkan di rumah masing-masing. Tentunya kamu harus mempertimbangkan persiapan dan juga pada saat kamu latihan juga yang utama itu adalah pada safety atau keamanannya ya, harus aman. Jadi tidak hanya sekedar latihan lompat tali dan juga memindahkan benda, kamu juga bisa melakukannya dengan lari jogging ya, lari jogging atau bersepeda atau berjalan dengan jarak yang agak jauh atau hiking itu ya. Dan untuk pembelajaran kali ini semuanya tidak ada yang mengalami cedera ya, semuanya selamat ya. Oke, sehat selamat. Untuk itu marilah pembelajaran kita tutup dengan berdoa, bersyukur telah diberikan keselamatan dan kesehatan hingga akhir pembelajaran. Nah, mari berdoa dengan menundukkan kepala ya, sekalian yang baik. Berdoa untuk mengakhiri kegiatan belajar. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Demikian Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.